Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat sehat, juga berkat rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dan hadir di tempat yang insyaallah bermanfaat ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai mempresentasikan penelitian karya ilmiah saya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr. of Engineering Hadiah Warman yang selaku penanggung jawab research base learning ini, juga kepada Ibu Miftah Wardana selaku guru pembimbing saya, serta dewan guru dan teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada presentasi saya hari ini. Judul karya ilmiah yang saya ambil kali ini adalah pengaruh kualitas tidur pada produktivitas siswa di Al-Qur'an Islamic College. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanawiya Rasyida, lahir di Bekasi 23 Juli 2006 dan sekarang tengah duduk di kelas 11 IPS SMA IT Al-Qur'an. Masuk ke inti. Tidur adalah suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan memberinya rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya. Faktor yang perlu diperhatikan dalam tidur oleh seorang individu adalah kualitas dan kuantitas tidur itu sendiri. Kualitas tidur yang baik adalah ketika seseorang tersebut bangun dari tidurnya dan mendapatkan kebugaran dan kesadaran. Sedangkan kualitas tidur adalah jumlah jam tidur yang normal dan sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Kekurangan waktu tidur dapat mempengaruhi emosi, kemampuan berpikir, dan produktivitas. Penelitian yang dilakukan oleh National Sleep Foundation NSF menemukan bahwa 60% anak-anak di bawah usia 18 tahun mengeluh karena merasa lelah di siang hari. Dan 15% mengatakan mereka mengantuk di sekolah. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), kurang tidur merupakan salah satu masalah kesehatan dengan prevalensi gangguan tidur remaja Amerika sekitar 68,8%. Remaja perempuan memiliki prevalensi tidak cukup tidur lebih tinggi daripada remaja laki-laki, yaitu 71,3% berbanding dengan 66,4%. Sekarang ini banyak siswa yang mengeluh merasa ngantuk di waktu pagi hingga siang saat melakukan kegiatan di rumah sampai. Salah satu faktornya bisa jadi kurangnya waktu tidur atau tidurnya kurang berkualitas. Agar siswa tidak terlalu lelah dengan kegiatan yang begitu banyak dan padat di pesantren, setidaknya jika kita tidak terlalu mencukupi lama waktu tidur malam yang seharusnya 8-10 jam, kita bisa mengistirahatkan tubuh kita sejenak pada siang hari, minimal 15-20 menit, dan mengisi energi lagi untuk kembali melakukan aktivitas. Hal ini dapat dihubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, berkat rahmatnya Dia jadikan untuk malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Surah Al-Qasas ayat 73. Berdasarkan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seluruh aktivitas lalu berhenti pada suatu waktu, yakni pada malam hari, agar mereka beristirahat pada waktu tersebut. Dan kemudian mereka bekerja pada waktu yang lain, yakni pada siang hari, untuk melakukan kegiatan seperti mencari ilmu, mencari nafkah, beribadah, dan lain sebagainya. Hal yang demikian itu tidak akan sempurna langsung kecuali dengan adanya pergantian siang dan malam. Jadi Allah sedang memberikan porsi waktu kita kegiatan dan kesalahan dengan sempurna. Rumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian saya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas tidur siswa di Al-Qur'an?
Yang kedua, dampak apa saja yang menyebabkan kualitas tidur yang buruk pada siswa yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana cara tidur yang baik agar dapat memperbaiki kualitas tidur menurut siswa. Tujuan penelitian agar siswa dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, agar siswa dapat mengetahui apa saja dampak yang disebabkan kualitas tidur yang baik dan buruk, agar siswa dapat mengetahui cara-cara tidur yang baik untuk memperbaiki kualitas tidur menurut siswa. Manfaat dari penelitian yang telah saya tulis agar siswa adalah agar siswa mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas tidurnya, agar pula siswa dapat mengetahui dampak yang dapat timbul akibat kualitas tidur yang buruk, mengetahui manfaat kualitas tidur yang baik dan cara-cara tidur yang baik agar memperbaiki kualitas tidurnya yang lebih baik. Metode penelitian yang saya gunakan di sini yaitu metode kualitatif. Dan teknik penelitian yang saya gunakan yaitu kuesioner dan observasi. Masuk ke penjauhan materi. Tidur adalah suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang yang secara mengalami dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya. Ketika tidur, seseorang tidak sadar tentang dunia eksternal, namun mereka dapat memiliki kesadaran tentang dunia internal mereka, misalnya di pengertian kualitas tidur. Menurut Hidayat 2006, kualitas tidur adalah komposisi seseorang terhadap tidur sehingga seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah, mudah terangsang dan gelisah, lesu dan apatis, kehidupan sekitar mata, kelompok mata lengkap, memiliki tekanan darah, mata perih, perhatian terpecah-pecah, sakit kepala dan sering menguap atau menurut National Sleep Foundation, berikut indikator yang menandakan kualitas tidur yang dimiliki oleh seseorang termasuk baik, yaitu yang pertama, lebih banyak waktu tidur saat tidur, paling tidak sekitar 85% dari total tidur keseluruhan dalam sehari. Yang kedua, yaitu jatuh tertidur dalam waktu kurang lebih 30 menit. Hal ini disebut sebagai sleep latency atau latensi tidur. Latensi tidur ini adalah periode waktu yang dibutuhkan seseorang untuk jatuh tertidur. Latensi tidur ini merupakan indikator untuk menentukan kualitas tidur, apakah dia berkualitas atau tidak. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk tidur, maka semakin rendah pula kualitas tidur. Yang ketiga ada tidak terbangun dari tidur malam hari lebih dari 1 kali. Hal ini disebut sebagai sleep awakening. Sleep awakening adalah seberapa sering kita terbangun tiba-tiba saat tidur. Apabila dalam 1 malam hanya sekali atau tidak sama sekali terbangun tiba-tiba, tidur masih dianggap cukup berkualitas. Sebaliknya, jika bangun tiba-tiba lebih dari 2 kali, maka bisa mengindikasikannya sebagai tidak berkualitas tidur. Nah, yang terakhir, terjaga dari tidur selama 20 menit atau kurang setelah tidur. Ini disebut dengan istilah wakefulness, yaitu dibutuhkan beberapa lama bagi seseorang untuk kembali tidur setelah terbangun secara tiba-tiba. Indikator tidur berkualitas umumnya durasi maksimal untuk kembali tidur dalam 20 menit atau lama. Dan jika lebih dari 30 menit, maka bisa menurunkan kualitas tidur yang dapat mempengaruhi kesehatan tidur seseorang. Pengertian produktivitas. Menurut Gaspers Vincent 1998, produktivitas adalah sikap mental dan cara pandang manusia untuk membuat hari esok lebih baik dari hari sekarang dan membuat hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Dalam arti yang sederhana dan teknis, pengertian kedua tentang produktivitas adalah mengatur antara pengeluaran dan masukan yang produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur ini adalah yang pertama penyakit. Saat sakit, seseorang membutuhkan tidur lebih banyak dari biasanya. Namun terkadang penyakit tersebutlah yang membuat penderitanya tidak bisa tidur, dan hal itu menyebabkan kurangnya tidur. Yang kedua adalah lingkungan. Seseorang yang biasanya tidur di lingkungan yang tenang dan nyaman, lalu bila terjadi perubahan suasana lingkungan dapat menghambat tidurnya. Yang ketiga, stres emosional. Kecemasan pada diri seseorang dapat meningkatkan sistem saraf simpatis hingga mengganggu tidur. Yang keempat, gaya hidup. Rutinitas sehari-hari dapat mempengaruhi pola tidur. Sebagai contoh, bagian dalam tubuh kita mengatur tidur jam 10 malam, tetapi karena dia termaksa untuk tidur jam 11 malam. Orang tersebut hanya tidur 5-6 jam saja karena dalam hidup orang tersebut sudah terjadwal bahwa waktu tersebut harus sudah bangun dan melakukan aktivitas. Setelah beberapa malam melakukan semalam, dan biologis orang tersebut akan tidur. Dan yang terakhir, manajemen waktu. Penelitian menunjukkan manajemen waktu berhubungan dalam kemampuan berpikir, kemampuan akademik dan pekerjaan, kepercayaan diri dan motivasi.
Manajemen waktu yang baik memiliki korelasi negatif terhadap depresi, cemas, dan gangguan tidur. Manajemen waktu yang baik juga dapat memperbaiki kualitas tidur. Berikut ini adalah beberapa dampak dari kualitas tidur. Terdapat beberapa, yaitu pertama dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan mood dan mengelola stres, meningkatkan fungsi memori, dan meningkatkan produktivitas. Dampak negatifnya yaitu sulit berkonsentrasi, mudah lupa, mudah sakit, dan mudah stres. Dalam Islam, kita mempunyai teladan terbaik yang bisa kita contoh kebiasaannya, termasuk kebiasaan tidurnya. Berikut ini adalah beberapa cara tidur yang baik yang Rasulullah contohkan kepada kita. Yang pertama itu memadamkan lampu. Memadamkan saat tidur kita itu harus memadamkan lampu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari pada saat kalian pergi malam, kunci pintu dan tutup jendela makanan dan minuman." Lansir dari sebuah penelitian dari Joyce Brosnan, profesor di New York University School of Medicine, saat tidak ada cahaya sekresi hormon melalui biologi secara alami sebelum tidur. Selain itu, sebuah studi dalam jurnal Cancer Genetics and Cytogenetics mengulas bahwa tidur menggunakan cahaya buatan akan mendapat kadar biologis tubuh. Kita mengecek ekspresi berlebihan dari sel-sel yang dikaitkan dengan pembentukan sel kanker. Yang kedua, posisi tidur dari ke arah kanan. Hal ini dianjurkan sebab posisi jantung di sebelah kiri dan sebelahnya dari tertinggi. Hal ini telah dianjurkan oleh Nabi sejak ribuan tahun silam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan bahwa berbandinglah di atas posisi sebelah kanan. Menurut penelitian, hal tersebut bisa mengurangi resiko peninggalan fungsi jantung. Sebab saat posisi tubuh dari ke kanan, membuat jantung yang berada di sebagian sebelah kiri tidak terjadi oleh organ lain. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Cara itu menunjukkan kesederhanaan Rasulullah ketika tidur. Dan dulu beliau hanya tidur dengan beralaskan tikar yang terbuat dari kulit binatang yang diisi dengan sawi. Namun di balik kesederhanaannya, Rasulullah tersimpan manfaat medis. Ternyata tidur dengan alas tangan bisa membuat posisi kepala, leher, dan punggung tercipta dari tidur. Yang keempat yaitu tidur dengan posisi tengkorak. Tidak tidur dengan posisi tengkorak. Tidur posisi tengkorak itu kata Imam Tirmidzi membawakan hadis yang diperoleh dari Abu Hurairah. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat seorang muslim tidur tengkorak, beliau berkata, "Ini adalah cara tidur yang tidak disukai oleh Allah." Maka kesehatan membuktikan bahwa tidur tengkorak berbahaya. Setelah suatu periode tertentu bisa mengalami kesulitan bernafas. Sebab beban tubuh menekan ke arah dada dan menghalangi dalam menegang, serta berkontraksi sehingga mengurangi asupan oksigen dan mempengaruhi kinerja jantung serta otak. Yang kelima, tidur lebih awal setelah sholat isya. Rasulullah menganjurkan untuk tidur lebih awal apabila tidak ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Seperti dalam sebuah hadis, bahwasannya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikaji dari segi kesehatan, waktu malam sebagai ekspresi hati dalam menetralkan racun, sehingga perlu keadaan yang tenang. Apabila begadang, maka sekresi ini tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, sehingga dalam kurun waktu panjang bisa menyebabkan penyakit kanker. Yang terakhir yaitu berwudu sebelum tidur. Sebelum tidur, Rasulullah menganjurkan untuk mengambil wudu. Dalam hadis dikatakan, jika engkau hendak menuju tempat wudu untuk tidur, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di semua bagian tubuhmu sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada pula hadis yang mengatakan, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan datang mengikuti. Kemudian pada saat ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan dalam presentasi ini, karena sebenarnya yang benar yang datang dari Allah dan salah dari diri saya sendiri. Apabila kita berdoa hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri close terakhir itu.